Nah, di sini lokasi dari megatrust earthquake itu sendiri itu berada di zona pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng samudra dan lempeng daratan. Oke, jadi megatrust earthquake secara harfiah bisa diartikan sebagai kata-kata mega adalah besar, kemudian trust adalah patah naik, dan earthquake adalah gempa. Jadi secara harfiah bisa dinyatakan sebagai gempa akibat patah naik yang besar. Nah, di sini lokasi dari megatrust earthquake itu sendiri itu berada di zona pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng samudra dan lempeng daratan. Pada bagian ujungnya ketika mereka bertemu atau lempeng samudra dan daratan ini bertemu, karena mereka saling bergerak satu sama lain, tekanan akan semakin membesar. Dan pada satu saat, ketika tekanan ini sangat besar dan area ini atau zona ini tidak bisa menahannya lagi, maka akan timbul gempa. Itulah yang menginisiasi atau menimbulkan gempa megatrust, seperti itu. Tambahannya lagi, untuk Indonesia sendiri, dia terletak di 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng ini menciptakan zona subduksi di sepanjang Indonesia, antara lain di sepanjang lepas pantai barat Sumatera, menerus hingga ke bagian selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara hingga Banda, kemudian ada di timur laut Papua, dan ada di Laut Maluku hingga Filipina. Oke, perbedaan mendasar dari gempa megatrust dengan gempa lainnya adalah lebih kepada mekanisme penyebab dari masing-masing gempa itu sendiri. Kalau tadi gempa megatrust itu terletak di zona subduksi disebabkan oleh karena patahan naik, ada gempa lain yaitu disebabkan oleh patahan normal dan patahan geser. Untuk gempa di patah normal ini biasanya ada di zona di luar zona subduksi, namanya di authorized zone, atau biasanya ada juga di daerah basin seperti itu. Dan ini disebabkan karena patahan normal. Dan untuk gempa akibat patahan geser ini tentu disebabkan karena adanya aktivitas dari patahan geser. Mungkin yang contoh yang paling familiar kita tahu adalah patahan geser yang ada di sepanjang Sumatera. Ketika dia bergeser atau beraktivitas, maka akan menimbulkan akan menimbulkan gempa yang disebabkan oleh patahan geser itu sendiri. Oke, untuk potensinya, selama lempeng tektonik di bumi ini masih bergerak, maka megatrust itu akan tetap aktif dan gempa megatrust dapat terjadi. Lempeng tektonik ini masih bergerak dari mulai jutaan tahun lalu hingga sekarang dan nanti. Nah, pergerakan kontinu dari lempeng-lempeng ini akan mengumpulkan energi yang nanti pada suatu saat dapat memicu gempa. Untuk Indonesia sendiri, zona subduksinya ada di sepanjang Sumatera, Jawa hingga Banda, dan ini menjadi host dari gempa megatrust. Walaupun mereka berada pada tempat yang sama, potensi dari masing-masing zona ini berbeda, seperti itu. Disebabkan karena karakteristik dari masing-masing zona yang berbeda. Di sepanjang Sumatera, zona subduksinya berusia lebih muda dan cenderung lebih landai dibandingkan Jawa. Zona subduksi yang lebih muda ini tentu bergerak lebih aktif dibandingkan zona subduksi tua. Hal inilah yang memungkinkan frekuensi gempa yang lebih sering di zona muda dibandingkan zona tua. Sedangkan kelandaian zona subduksi memungkinkan area pergeseran zona yang lebih besar yang dapat menghasilkan gempa bermagnitudo besar dan juga kemampuan dari zona ini sendiri untuk menghantarkan energi ke area daratan. Sebaliknya dengan di Jawa, zona subduksinya cenderung berusia lebih tua dibandingkan Sumatera. Usia lebih tua tentu mengindikasikan kekurangaktifan zona ini bergerak, sehingga frekuensi gempa di zona ini lebih sedikit dibandingkan frekuensi gempa di zona muda. Zona subduksi di Jawa juga lebih curam dibandingkan di Sumatera. Hal ini mengakibatkan area pergeseran yang lebih kecil dan juga magnitudo gempanya yang cenderung lebih kecil dibandingkan magnitudo gempa di Sumatera. Zona subduksi yang curam ini juga akan membawa energi ke lokasi yang lebih dalam sebelum energi gempa ini menjalar ke daratan. Mungkin beberapa gempa megatrust yang masih baru dalam ingatan kita tentu adalah gempa tsunami Aceh di tanggal 26 Desember 2004.